Balik lagi sama gue Kasmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngomongin soal isoman. Nah, episode kedua ini, emang baru video kedua ya sebenarnya. Ya baru aja gue ngalamin yang namanya isoman. Nah, isoman ini yang gak usah gue jelasin juga ya panjangannya apa, kan emang teman-teman udah tahu juga ya pasti. Jadi gue lucu sih sebenarnya. Nggak lucu sih sebenarnya, udah qadarullahnya begitu, dapat giliran covid di batch terakhir nih. Jatuhnya saat orang udah mau endemi, gue baru kena nih namanya covid tuh kayak gini ya. Ada selentingan yang bilang semua akan covid pada waktunya gitu ya. Ya akhirnya qadarullah gue kena gitu. Nggak ngerti juga sih ini sebenarnya basicnya dari mana. Yang jelas waktu itu ngetes itu di tanggal 7 April, saat kondisi emang lagi baru banget pulih dari linu-linu tulang di belakang. Awalnya tulang linu-linu terus ke puskesmas minum paracetamol, H+1-nya udah mendingan sebenarnya. Nah, udah langsung bikin surat izin sakit di tanggal 6-nya. Tanggal 7 lapor HRD, dan HRD minta untuk tes antigen minimal, paling nggak untuk jaga-jaga biar teman-teman rekan-rekan kerja di kantor tuh aman gitu kondisinya. Ya alhasil alhamdulillahnya saya dinyatakan reaktif gitu di situ, dan saat itu langsung saya lapor ke HRD, dan langsung HRD langsung bilang oke, istirahat dulu di rumah dan WFH. Oke, kita jalanin deh tuh WFH. Nah, selang berapa lama akhirnya si HR mutusin coba PCR deh biar lebih valid lagi hasilnya. Akhirnya nyoba PCR di hari keberapa isoman ya. Pokoknya isoman itu udah ngejalanin dari tanggal 8, 9, 10, 11. Di hari keempat pasca antigen coba PCR. Ya semoga aja hasilnya mendingan ya. Karena di hari pertama itu kan kita udah minum suplemen, vitamin C, vitamin D, terus dapat obatnya sayangnya belum dapat sih sebenarnya. Dari Kemenkes sebenarnya kita udah ngajuin obat reguler paket B waktu itu. Untuk orang yang tidak bergejala itu ada 2 paket dari Kemenkes, paket A dan paket B. Jadi kerennya sekarang di batch terakhir dapat COVID itu udah semua regulasinya udah connect. Jadi saat kita sudah antigen, peduli lindunginya udah connect tuh, kita langsung dinyatakan positif, ditandakan hitam di situnya. Terus habis itu langsung dapat WhatsApp untuk panduan isoman. Udah enak lah dibandingin waktu keluarga waktu itu dapetin si COVID ini di Delta waktu itu, pasca Delta. Jadi setelah Alpha, Beta, C, Delta. Nah, pas Delta lebih chaos sih sebenarnya. Kalau Delta waktu itu kayaknya sistemnya belum sistematis kayak sekarang, belum connect satu sama lain. Tapi kalau pas si Omicron ini udah lebih sistematis, semua lebih connect, jadi lebih gampang untuk isoman tuh, panduannya banyak. Karena udah melalui banyak tahapan varian kan tuh, jadi lebih gampang untuk beradaptasi dengan kondisi isoman itu sendiri. Sekalipun lu tinggal sendiri di rumah gitu ya, atau di kosan atau di mana, di tempat yang jauh dari keluarga, itu aman. Jadi semua terpantau secara medis. Sekalipun memang masih ada lag, sistemnya masih ada lagnya. Kayak obat paket B gue yang dari Kemenkes nyatanya belum nyampe. Lalu udah ngajuin dari tanggal 8, udah komplain juga di hari tanggal 10 atau 9 ya, komplain juga ke Kemenkesnya. Cuma verifikasi KTP doang, habis itu pas dicek nicknya tetap masih belum ada. Dan sampai isoman yang hampir udah mau berakhir ini, obatnya belum datang juga. Padahal ada obat yang paling inti di situnya adalah ada obat antivirusnya, Aviviravir kalau nggak salah namanya. Itu obatnya harus, kalau itu obat datang tuh ya, gue udah stres sih mikirin minumnya tuh gimana. Karena di
Ketentuannya di situ di hari H harus minum 8 tablet dalam 2 kali fase minum gitu. Jadi kalau misalnya sekali minum langsung pertama kali itu 8 tablet kali 2 berarti 16. Nah, karena ngejalaninnya pas puasa, jadi sahur pas sahur dan buka. Selanjutnya di H plus satunya di hari keduanya saat obat itu datang, rencananya ya kalau datang itu gue bakal stres minum obatnya sih, tapi qadarullah alhamdulillah sih nggak datang sih, jadi obatnya bisa gue skip minumnya. Jadi antivirus itu selanjutnya di 5 hari ke depan, hari kedua, 3, 4, 5 itu masing-masing 3 kali 2, jadi 2 kali minum, 3 kali tablet. Nah itu antivirusnya, obat antivirusnya. Dan selebihnya cuma vitamin, multivitamin, dan paracetamol. Itu 3 obat paket B yang harusnya datang dari Kemenkes, dan tapi nyatanya ke alamat gue ini nggak nyampe-nyampe. Mungkin nggak kedetek di zonanya atau gimana gitu ya. Lalu teman-teman gue yang di Jakarta yang beberapa bulan lalu isoman tuh langsung cepat katanya datangnya. Hari pertama ya cuma sehari katanya, selang sehari. Hari misalnya sekarang ngajuin H plus 1 atau H plus 2 udah nyampe obatnya untuk yang isoman di Jakarta. Tapi nggak tahu kalau yang di Tangerang mungkin agak jangkauannya agak susah, mungkin regulasinya di pusat gimana saya nggak tahu juga. Jadi konsumsi sehari-hari cuma vitamin C dan D. Habis itu kan kita dapat promo tuh jadinya. Kalau sistem di Kemenkes itu kita udah dapat promo isoman dengan konsultasi dengan telemedicine, dengan cara telemedicine. Nah ini kerennya gini, jadi kita dapat promo konsultasi dengan dokter secara online. Waktu itu gue nyobain di hari pakai promonya Halo Dokter. Di situ ada banyak sih pilihannya, cuma gue pilih yang familiar aja, yang udah namanya udah kerekam, brand awareness-nya udah mantep, Halo Dokter. Tapi yang lain banyak sih sebenarnya. Kata teman sih banyak juga yang bagus, itu rata-rata klinik semua. Tapi yang gua brand awareness-nya udah dapet banget. Ini kekuatan brand tuh kerennya gini. Jadi orang meskipun belum pernah pakai, tapi kalau sering kelihatan di iklan-iklan, di ads tuh kekuatan brand itu nih, magisnya di situ, kekuatan magic ya. Jadi brand awareness si Halo Dokter ini udah nangkep di otakku, jadi gue pilih Halo Dokter aja yang udah familiar. Akhirnya gue pilih dokter umumnya siapa yang bisa kontak. Itu lama tuh reviewnya tuh, dokter umumnya siapa yang gue pilih ya, dari sekian banyak list. Akhirnya untungnya di situ ada rating, ada review. Gue pilih yang paling banyak reviewnya, ulasannya. Ini udah kayak marketplace sebenarnya si Halo Dokter ini. Gue reviewnya paling banyak, terus ulasannya bagus-bagus, yang katanya balasnya cepet. Nah itu responnya baik, dokternya sangat mengayomi atau gimana, pokoknya ulasannya banyak deh gue review tuh. Nah kalau udah banyak tuh, lama gue milih dokter tuh udah kayak milih apa ya, udah kayak di karaoke. Di rumah udah ketahuan tuh mau nyanyi apa, tapi pas nyampe karaoke nya bingung milih lagunya, mau nyanyi apa ya gue di sini. Kayak gitu jadinya. Mau chatting dokternya aja lama banget, jadi nge-review dokternya dulu sekian puluh dokter umum yang ada di situ. Jadi rujukannya cuma dokter umum, promonya di situ. Ya alhamdulillah dapat lah dokter yang memang sesuai dengan ratingnya, ulasannya. Cuma memang karena dia dokter paling keren di platform itu, jadi kayak trafficnya agak kenceng. Nah bales chat gue tuh lama, gue chat pagi, dibalesnya siang apa sore gitu. Hari itu hari Jumat kebetulan, mungkin waktunya singkat ya, mungkin karena dia di situ kan kelihatan juga dia praktek di mana, lulusan mana gitu ya. Jadi background dokternya tahu, riwayat pendidikannya di mana, terus sekarang bertugas di mana. Nah, gue paham deh tuh. Yang gue pilih kebetulan dokter PNS, aktifnya di RSUD, lulusan Sriwijaya, dan katanya balasannya cepet. Nah gue coba tuh, set. Mungkin karena emang trafficnya kenceng, yang isoman gak gua doang, yang pakai promo di Halo Dokter bukan gua doang. Jadi ya itu jadi kita harus ngantri. Ya udah kita sabar deh nunggu. Dan alhamdulillah ada balasannya sangat memuaskan. Dan obat-obat yang direkomendasiin dari dia
juga bekerja dengan efektif di tenggorokan terutama. Karena saat pertama gejala itu yang tenggorokan justru belum berasa ya, cuma linu-linu tulang punggung aja. Habis itu baru deh berasa di H+1-2 tenggorokan kok kayak nggak enak gitu ya, nelen agak sakit, terus batuk keringnya baru keluar. Nah, mungkin virusnya baru bereaksi di situ. Karena selain dia merekomendasikan obat Kemenkes paket B tadi, ternyata dia juga bekerja sama dengan ala dokter untuk obat-obat di luar itu. Jadi ala dokter ini kerjasama sama. Ini gue bukan promoin ala dokter ya, cuma ini yang gue ceritain, yang gue alamin selama isoman itu gimana caranya. Jadi sistemnya memang udah sistematis, udah keren, terkoneksi dengan banyak platform wellness kesehatan di Indonesia. Jadi udah keren sih. Jadi Kemenkes nge-grab pala agregator kesehatan untuk kerjasama, untuk konsultasi online, itu udah keren sih, sistemnya udah keren banget. Dan lucunya ini obat yang direkomendasiin dokter yang gue beli langsung dari ala dokter justru nyampenya lebih cepet. Jadi gue pesen hari ini, gue sempet delayin tuh karena sakit tenggorokan sama batuknya belum begitu kenceng. Gue rasa ntar aja deh nebusnya setelah obat yang virus ini datang, harapan gue begitu. Tapi pas 2 hari gue tunggu kok nggak nyampe nih obat dari Kemenkes. Akhirnya gue putusin nebus si obat dari ala dokter di hari Minggunya. Jadi gue klaim obat di hari Jumat, obat Kemenkes. Obat resep dokter tambahannya belum gue tebus, yang buat tenggorokan sama batuk. Itu baru ketebus di hari Minggunya. Ya, hari Minggunya. Alhamdulillah itu obat bekerja dengan efektif, dengan izin Allah. Tenggorokan gue sekali minum udah enak, 2 kali minum udah, habis itu gue berhenti minum lagi. Jadi obat yang rata-rata gue konsumsi itu paracetamol itu cuma 2 hari, obat tenggorokan cuma 2 hari, dan obat batuknya cuma 2 hari juga. Karena gue nggak mau tergantungan atau overdosis dengan obat itu, karena kan memang hanya untuk meredakan gejala kan intinya. Itu sih yang gue alamin dari kronologisnya, dari kenapa gue tiba-tiba isoman di batch terakhir yang mau endemi kata orang, tapi ternyata gue malah isoman. Aduh, agak ketinggalan sebenarnya. Agak ketinggalan pesta gue sebenarnya ya. Pesta COVID dulu kan di Delta sebenarnya, tapi gue dapetnya di sesi terakhir, di batch terakhir. Ya alhamdulillah, qadarullah, harus disyukuri. Ya dari isoman ini gue banyak belajar gimana caranya menghargai waktu, terutama dengan keluarga, dengan anak-anak. Berasa sih ya kalau kita pisah dari anak tuh, dari keluarga tuh gimana gitu. Sementara gue tinggal di atas nih sebenarnya, di bedeng sebenarnya, di jemuran, di tempat jemuran kain. Gue ada space di situ, gue mengisolasikan diri di sini sendiri, supaya orang-orang rumah aman, karena kita masih serumah. Ada 3 anak kecil, ada orang tua gue juga. Jadi harapannya yang kena virus gue aja udah, jadi virusnya memuai sendiri di sini harapannya, di lantai 3. Itu sih. Jadi ya ini mungkin yang teman-teman alamin di Delta kemarin, karena waktu Delta sebenarnya sempat ngalamin juga yang namanya isoman, cuma yang isoman tuh sebenarnya keluarga. Alhamdulillah qadarullah di Delta waktu itu gue aja yang free, yang negatif waktu itu. Dari bertujuh hanya gue dan 2 anak gue yang negatif. Jadi mungkin bagi-bagi, mungkin Allah udah nyeting ya, ini kalau lo positif juga nih anak-anak gak ada yang jaga. Jadi qadarullah gue disisain negatif 1 dari 7 orang, 5 orang dewasa di sini. 1 disisain untuk jaga anak-anak, ada 2 anak balita yang harus dijaga, disisain 1. Dan ya kita lalui selama 2 minggu. Sebenarnya gue berasa isoman juga sih waktu itu, cuma happy-nya ada anak-anak gitu ya. Jadi jagain anak-anak supaya tetap di kamar aja. Itu kita benar-benar totally selama hampir sebulan ya kalau nggak salah, kita di kamar aja. Karena kan yang rata-rata yang mobilitasnya banyak kan yang positif di sini. Gitu. Jadi kita coba hindari anak-anak dari
virus tersebut gitu, ikhtiarnya begitu. Tapi ya itu sih happy-nya waktu itu, kalau isoman di Delta itu sayanya negatif, anak-anak negatif, jadi masih ada aktivitas masih bebas kemana-mana. Cuma sekarang itu sudah berasa beda aja karena kayak udah ketinggalan partinya, udah ketinggalan ya, udah ketinggalan pestanya. Jadi kok kayak gue doang ya isoman gitu, yang orang-orang biasa aja. Kayak sekarang orang kan udah nggak terlalu gimana pakai masker, udah banyak yang lepas-lepas ya. Ya qadarullah begitu ya, harus dijalani. Mungkin sesi ini kebetulan Ramadan, mungkin Allah ingin tingkatkan, menyadarkan saya untuk fokus ibadah, fokus bekerja, dan suruh ingat-ingat bahwa keluarga waktu itu sangat berharga. Jadi ya sesi waktu bersama anak-anak tuh agak berjarak banget sekarang jadinya. Berasa sih kangen sama anak-anak tuh gimana ya, sama istri juga, sama orang tua juga. Biasanya salim tangan, ini nggak bisa. Biasanya ya itulah main sama anak-anak weekend, weekday. Zaman-zaman WFH kan main sama anak-anak terus di rumah, banyakannya gitu ya, handle anak-anak, mandiin, nyuapin kadang-kadang. Tapi karena isoman ini kayak ada yang hilang gitu sesi dengan anak-anaknya. Jadi harapannya semoga hasil PCR-nya nanti di akhir nih. Jadi HRD minta PCR lagi sebelum masuk. Semoga hasil PCR-nya negatif dan bisa deket lagi sama anak-anak. Itu aja sih wish gua. Jadi waktu tuh kayak berharga banget. Jadi isoman itu ngajarin kita banyak hal. Ternyata sendiri itu nggak enak ya. Sendiri itu nggak enak. Sendiri, aktivitas sendiri, ngapa-ngapain tuh nggak enak. Yang namanya kita basicnya makhluk sosial gitu ya, memang harus punya partner gitu untuk jalanin setiap aktivitas. Ya, alhamdulillah sih keluarga support semua, jadi semua perbekalan cuci-cucian dicuciin, baju alhamdulillah. Piring aja nyuci sendiri di sini karena memang katanya nggak boleh satu tempat cucian untuk yang menderita COVID ya dengan orang yang sehat. Piring nyoba nyuci sendiri di sini. WFH masih ngejalanin WFH juga masih, jadi waktu jadi berharga banget. Mau bunuh waktu nontonin film itu bosan juga. Udah nyobain hari pertama, hari kedua nontonin film untuk ngebunuh waktu gitu ya, tetap nggak ada hasilnya, bosan malah jatuhnya. Tapi ada nilai plusnya juga, jadi belajar banyak hal sih. Jadi lihat YouTube yang positif-positif tuh jadi banyak insights yang dapat, gimana caranya bisnis, gimana caranya belajar A, B, C, D. Nah, jadi beralih sih tuh bosan nonton, nyari YouTube yang berfaedah. Jadi banyak hal yang bisa kita dapetin selama isoman ini gitu. Jadi percakapan dengan anak-anak itu cuma bisa video call atau memang lewat lorong tangga aja, itu jauh-jauhan gitu. Lucu sih sebenarnya. Anak-anak tahu ayahnya corona katanya, jadi nggak bisa ke atas. Biasanya ini playground mereka ini, selain tempat jemuran ini tempat main mereka juga. Jadi seharusnya mereka leluasa ke sini, jadi nggak bisa. Itu kan jadi terbatas semuanya. Itu aja sih. Ya mungkin itu sekilas cerita dari isoman gue. Mungkin ceritanya nggak jauh beda dari apa yang teman-teman pernah alamin di masa-masa isoman waktu varian-varian COVID sebelumnya. Ya kita berharap COVID ini segera berakhir lah ya. Jadi maskeran itu kalau bisa budayanya kita hilangkan. Cukup maskeran saat naik motor aja mungkin ya. Karena kalau maskeran terus kayaknya kuping pegel, ngomong juga nggak jelas. Tapi ada plusnya, nguap jadi nggak kelihatan gitu ya. Kalau tidur mangap juga jadi nggak kelihatan. Bersin juga jadi terhalang, batuk juga terhalang, nggak perlu nutupin lagi. Udah banyak plusnya juga sih. Tapi
ya bisa lah dikasih waktunya mungkin diendemikan gitu ya. Jadi misalnya penggunaan maskernya untuk orang-orang yang sakit aja, yang sehat nggak perlu pakai masker lah kalau bisa ke depannya. Harapannya begitu, wishnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa gue sharing ke teman-teman. Mungkin ada yang ngikutin, alhamdulillah, tapi kalau nggak ya di skip aja. Ini cuma sekedar sharing session aja gimana caranya, kenapa gue tiba-tiba isoman itu di masa-masa Omikron ini. Kata orang sih gejalanya rendah, gejalanya ringan, cuma masa isomannya dari Peduli Lindungi 10 hari coy. Jadi jangan anggap sepele. Jadi selama pemerintah belum nyatakan ini endemi, isoman itu masih berlaku. Peduli Lindungi itu tools buat mobilitas kita kemana-mana. Jadi sekali lu kedetek positif, udah di situ langsung blacklist, udah nggak bisa kemana-mana. 10 hari, lumayan 10 hari. Kalau dulu kan nggak terintegrasi di, nggak tahu ya, nggak ngecek juga sih. Dulu nggak tahu ya, zaman Delta terintegrasi di Peduli apa enggak ya, nggak ngeh juga sih. Tapi kalau sekarang udah langsung di mention di situ 10 hari istirahat isoman. Kalau gejala ringan di rumah aja isomannya. Ya gitu deh. Mungkin itu sekelumit cerita yang bisa gue share. Jadi tetap jaga protokol kesehatannya teman-teman. Sekalipun Omikron ini katanya gejalanya ringan, tapi isomannya cukup menghabiskan waktu ya. Kalau bisa cukup gue aja mungkin yang terakhir dapat isoman Omikron ini ya. Jadi yang lain bisa aman dan endemi segera dicanangkan oleh pemerintah. Oke, sampai sini saja sesi isoman kali ini. Sesi curhat seputar isoman kali ini. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak ada kendala apapun di hari-hari kedepannya, dan semoga Indonesia semakin sehat semuanya dan pandemi ini segera berakhir. Amin. Semoga isoman segera berakhirlah protokolnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.